gagah gayanya. Gimana sih? Saya suka hati. Nah ya gitu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Kisaran Aquaculture. Nah, pada video kali ini kita sedang berada di Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang. Ini nama PT-nya PT Venco Pacific Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kincir dan roots blower, perannya di dalam tambak, fungsinya, dan mana yang paling efisien dalam meningkatkan oksigen terlarut di dalam budidaya kita. Karena oksigen terlarut ini merupakan salah satu parameter penting di dalam budidaya, karena oksigen itu menentukan batas kehidupan di dalam air, sehingga ini akan menentukan produksi kita di dalam budidaya. Kita akan bahas dulu plus minus dari kincir dan roots blower. Walaupun peran dari kedua mesin ini sama di dalam meningkatkan oksigen, tapi fungsinya sebenarnya berbeda. Pada dasarnya sistem penambahan oksigen secara buatan di dalam budidaya itu ada dua ya. Pertama itu sistem agitasi, dan yang kedua itu adalah sistem aerasi. Agitasi penambahan udara yang mengandung O2 ini dilakukan melalui proses adukan atau pencampuran seperti mekanisme cara kerja kincir di tambak pada umumnya. Terjadi cipratan akibat gerakan kincir juga dapat meningkatkan DO di dalam air. Namun, proses penambahan DO ini paling besar terjadi di permukaan. Sedangkan aerasi, kita membawa udara yang mengandung oksigen itu ke dalam kontak yang paling dekat dengan air, dan umumnya hingga ke dasar kolam. Jika menggunakan kincir, tentu untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas oksigen terlarut di dalam tambak, kita butuh jumlah kincir yang banyak untuk cover area yang luas, supaya oksigennya itu lebih merata ke seluruh bagian tambak, sehingga kita bisa meningkatkan produksi. Fungsi kincir yang saya pahami dapat menimbulkan arus buatan yang berfungsi untuk mengarahkan kotoran yang berada di permukaan seperti kelekap yang terjerat di buih dan area bawah kolam untuk mendorong kotoran dan sisa pakan menuju central drain. Namun di beberapa petambak yang saya temui, kebanyakan kincir ini malah menyebabkan masalah. Kenapa? Karena arus yang terlalu besar akibat adukan kincir tadi itu dapat membuat pakan yang kita tebar itu malah cepat terbuang atau hancur. Apalagi water stability pakannya di air itu kurang bagus, atau malah pakan cepat mengumpul di central drain. Sehingga untuk mencapai produksi tertinggi di tambak kita dengan menggunakan kincir itu menjadi tidak efisien. Nah, berbeda dengan menggunakan roots blower dengan sistem aerasi. Roots blower memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki kincir. Yang pertama, difusi udara yang mengandung oksigen bisa kita berikan banyak titik di setiap area tambak kita, sehingga hampir semua bagian tambak itu bisa tercover atau tersuplai oksigen dengan baik, sehingga untuk mencapai produktivitas tertinggi di tambak kita itu sangat memungkinkan. Yang kedua, udara yang kontak dengan air itu bisa kita hitung teman-teman jumlah udaranya, sehingga kita bisa menghitung berapa banyak oksigen yang akan kita larutkan ke dalam air. Jadi kita juga bisa memperhitungkan padat tebar yang sesuai untuk udang kita. Peran oksigen ini sangat krusial ya di dalam budidaya kita. Contoh, untuk udang itu sangat penting karena oksigen itu dapat meningkatkan metabolisme udang. Jika metabolisme udang itu mencapai titik maksimal, maka secara garis besar pertumbuhan udang itu akan lebih cepat. Dan oksigen terlarut ini fungsinya sangat penting untuk mikroba, karena mikroba dalam melakukan degradasi total amonia nitrogen di dalam air itu membutuhkan jumlah oksigen. Apabila jumlah amonia itu lebih tinggi daripada jumlah oksigen di dalam air, maka proses degradasi amonia itu akan terhambat teman-teman. Jadi jika kita memecahkan persoalan oksigen ini tadi, maka kita memecahkan salah satu persoalan terbesar dalam budidaya, yaitu adalah pakan dan sisa pakannya tadi. Namun aerasi juga punya sesuatu yang tidak dimiliki sama kincir teman-teman. Aerasi itu tidak memiliki arus yang besar seperti kincir, sehingga dia tidak dapat mendorong kotoran ke central drain. Namun arus yang tidak terlalu besar ini juga bisa kita katakan suatu keunggulan, karena ketika saat feeding,
udang akan lebih tenang saat makan. Tidak terlalu banyak energi yang dia keluarkan untuk berenang, sehingga akan memungkinkan juga dapat meningkatkan efisiensi pakan. Jika pakan ditebar dekat titik aerasi, karena gaya vertikal ke atas yang ditimbulkan aerasi di air, itu akan mengumpulkan pakan ke titik aerasi. Karena di titik itu pasti O2 lebih tinggi, otomatis akan membuat udang makan lebih nyaman. Metabolismenya dalam mencerna pakan akan menjadi lebih baik. Terus apakah pakan itu tidak akan teradu? Nah, untuk mencegah pakan agar tidak teradu, makanya kita meninggikan bandol atau pemberat uniring itu dari dasar sekitar 10-20 cm untuk mencegah hal itu terjadi, teman-teman. Lalu kelemahan apa lagi yang dimiliki roost blower dibandingkan kincir? Nah, yang menjadi persoalan itu adalah masalah instalasi. Nah, instalasi dalam roost blower itu khusus, teman-teman. Karena apabila teman-teman salah perhitungan, salah menentukan jumlah titik, salah menggunakan jumlah pipa, maka nanti listriknya malah bisa menjadi bengkak, teman-teman. Apabila teman-teman salah dalam melakukan instalasi. Dan yang kedua, itu biaya untuk instalasinya itu mahal. Tapi kalau kita face to face antara mesin dan kincir, sebenarnya harga roost blower mesinnya aja itu lebih murah. Tapi masalah instalasinya seperti biaya pipa, stop kran, biaya selang, nah itu menambah biaya lagi dalam instalasi. Berbeda dengan kincir, kalau kincir instalasinya sangat mudah, tinggal dikasih bandol, dikasih diikat atau diapain, nah itu kincir akan tetap di situ aja. Nah, instalasinya sangat mudah dan murah. Nah, masalah roost blower ini kalau saya bilang kelemahannya cuman di instalasi ya tadi. Teman-teman butuh biaya. Nah, di sini saya melakukan uji coba sederhana. Saya melakukan pengukuran oksigen di air antara kolam yang menggunakan blower dan kincir. Untuk DO awal di dua kolam ini sama di 3,8 sampai 3,5 mg per liter dan nilainya turun terus. Pada kolam kincir saya hidupkan 6 kincir 1 HP, dan pada kolam blower ini saya setting di inverter frekuensi 31 Hz untuk 4 kolam dan udara yang tersuplai 4.440 liter per menit per kolam. Biar lebih adil, ini saya hidupkan 3 kincir yang berdekatan dengan tempat pengukuran kita. Nah, ini saya ukur kembali setelah 40 menit kincir dan roost blower hidup. Untuk kolam kincir terjadi peningkatan DO 4,3 sampai 4,5 mg per liter. Sedangkan pada kolam blower itu terjadi peningkatan DO 5,4 sampai 5,5 mg per liter. Di kolam kincir kita hidupkan ini 6 kincir dengan total power 6 HP. Atau sekitar 4.472 watt per jam atau 11,7 ampere. Nah, pada blower dengan frekuensi 31 Hz ini hanya berjalan di 30 ampere saja. 30 ampere ini dibagi 4 kolam, teman-teman. Jadi per kolam itu dapat 7,5 ampere atau setara dengan 2.850 watt atau setara dengan 3,8 kincir, itu tidak sampai 4 kincir. Tapi kenaikan DO-nya mengalahkan kolam dengan menggunakan 6 kincir. Nah, dari sini aja menggunakan roost blower itu listriknya itu bisa lebih hemat, teman-teman. Nah, sebenarnya masih banyak lagi keunggulan dan kelebihan menggunakan roost blower dengan menggunakan sistem aerasi di tambak kita. Contohnya seperti tingkat evaporasi yang rendah. Karena kalau pakai kincir itu kan airnya nyiprat ya, sehingga tingkat evaporasi di musim panas itu dapat lebih tinggi. Tapi kalau dengan menggunakan aerasi, evaporasinya menjadi rendah, sehingga akan lebih hemat air, teman-teman. Jadi biaya untuk pompa itu bisa lebih rendah. Lalu dengan sistem aerasi itu juga dapat menjaga suhu air itu bisa menjadi lebih stabil, teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa menilai sendiri mana sistem yang terbaik antara aerasi dan kincir, dan mana yang lebih efisien biayanya dalam meningkatkan oksigen terlarut. Namun untuk kolam yang gede itu teman-teman nggak bisa hanya mengandalkan aerasi aja, karena di dalam proses budidaya udang faname ini kan kita ada yang namanya proses sipon.
Nah, apabila teman-teman hanya menggunakan aerasi, nah aerasi itu kan nggak menciptakan arus yang besar. Jadi nanti sisa-sisa molting udang dan kotoran-kotoran itu nggak bisa ke sentral. Jadi teman-teman tetap butuh kincir. Nah, jadi di kolam ini itu kita menggunakan 12 kincir. Nah, jadi nanti saat DOC 0 sampai 20 hari, kincir itu dihidupkan hanya 2 aja. Dan itu dihidupkan saat malam aja teman-teman, setelah selesai feeding. Nah, nanti pagi ketika mau feeding kincir mati, yang hidup aerasi aja. Nah, ini akan berjalan sampai DOC 20. Lalu kincir akan hidup terus seiring DOC bertambah, seiring densitas naik, seiring pakan naik, maka kincir akan terus hidup gitu setiap umur udang itu bertambah. Namun jika teman-teman ingin tetap menggunakan aerasi aja di dalam sistem budidaya, terus di mix kincir hanya hidup malam aja saat selesai feeding, itu bisa dilakukan. Itu teman-teman butuh aerasi sebesar 10 liter per meter kubik. Nah, itu untuk pada tebar 250 sampai 300 per meter kubik. Nah, jika udaranya segitu per meter kubik, nah kincir itu bisa teman-teman gunakan hanya malam aja, hanya untuk mensentralkan kotoran aja, atau saat membersihkan kelekap, atau saat mau melakukan sipon. Nah, setelah tidak ada kegiatan itu, ya hanya kincir aja yang hidup. Itu bisa teman-teman lakukan, tapi syaratnya per meter kubik harus pakai 10 LPM. Nah, oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Saya hanya bermaksud untuk berbagi pengalaman dan pemahaman saya saja. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu support kita. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.